Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang terhormat, jumpa lagi di channel Gorobat21 Media Informasi dan Edukasi. Nah, di video kali ini ada berita baik dari Kementerian Pendidikan Bapak Ibu dan kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu untuk diketahui bersama. Ini berdasarkan informasi resmi dari Dirjen GTK Kemendikbud RI, kita baca isinya. Halo sahabat GTK, GTK Inovatif merupakan salah satu jenis penghargaan, ya. Jadi ada beberapa jenis penghargaan yang akan diberikan oleh Kementerian Pendidikan. Ada 3 kategori, Bapak Ibu. Salah satunya GTK Inovatif. Kategori yang lain kami akan bahas di sebentar juga, disimak sampai tuntas ya. Nah, GTK Inovatif ini dalam rangka Jambore GTK Hebat 2024. Ini menarik. Selama ini kalau kita dengar ada Jambore perawat, ya. Nah, ini ada Jambore guru, nah, dan tenaga kependidikan. Nah, yang telah melakukan upaya pembaharuan strategi inovasi berbagi dan kolaborasi menggunakan teknologi dalam penerapan kurikulum merdeka. Nah, yuk kita lihat flyernya tentang jenis penghargaan GTK Inovatif. GTK Inovatif ini adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang telah melakukan upaya pembaharuan strategi, inovasi, berbagi, dan berkolaborasi dengan menggunakan teknologi dalam menerapkan kurikulum merdeka sesuai dengan bidang, tugas pokok, dan fungsinya di lapangan, serta membudayakan refleksi dan evaluasi untuk melakukan transformasi secara berkelanjutan. Siapa saja yang mengikuti jenis penghargaan GTK Inovatif ini, totalnya ada 24 kategori Bapak Ibu ya, jadi banyak ya. Jadi tidak hanya satu kategori lomba GTK Inovatif, maka berlaku untuk semua, tidak. Ya, ada beberapa kategori. Ya, guru dan tenaga kependidikan itu ada guru TK, ada guru SD, ada guru SMP, guru SMA, guru SMK, guru SLB, pendidik PAUD, ya, guru pamong, guru lulusan PPG, guru lulusan PPG dalam jabatan, pamong belajar, kepala TK, kepala satuan PAUD, kepala SD, kepala SMA, kepala SMP, kepala SMK, kepala SLB. Kemudian ada juga kategori pengawas. Pengawas Dikdas, pengawas Dikmen, dan Diksus. Tendik ada juga Bapak Ibu. Ada kategori penilik, tenaga administrasi, tenaga perpus, dan tenaga laboratorium sekolah. Jadi ada totalnya tadi 24 kategori peserta. Portofolio GTK Inovatif ya. Pada kegiatan penghargaan GTK Inovatif, portofolio yang dikirim dan dinilai berupa naskah dan video yang memuat minimal satu konten karya praktik baik yang sudah diimplementasikan dan diseminasikan kepada pihak lainnya. Peserta dapat memilih satu topik konten karya video dan naskah sebagaimana disajikan pada tabel di slide berikutnya. Topiknya ini Bapak Ibu ya. Untuk kategori guru PAUD Dikmas itu topiknya pembelajaran berdiferensiasi, Project P5, asesmen pembelajaran, alat permainan edukatif, pendampingan dan pembinaan, dan seterusnya. Guru Dikdas itu diferensiasi, P5 dan asesmen. Guru Dikmensus diferensiasi, P5 dan asesmen. Sama ya. Kalau PPG diferensiasi, P5 asesmen dan pendampingan praktik pengalaman lapangan. Kemudian untuk Capsek kategorinya kepemimpinan, kemudian perencanaan berbasis data, prestasi sekolah, pendampingan dan pembinaan pembelajaran, pengimbasan praktik baik, IKM ya. Kemudian untuk pengawas ada 2 kategori, pendampingan dan pembinaan pembelajaran, pengimbasan praktik baik ya. Ini kami tampilkan Bapak Ibu ya, total semuanya bisa dibaca di pause kalau perlu untuk dibaca lebih detail kategorinya. Ini persyaratannya kami tampilkan juga untuk GTK Inovatif. Pertama pengalaman kerja ya. Pengalaman kerja persyaratannya ini kami tampilkan ya. Untuk guru PAUD, TK, sejenis ya atau pawang belajar itu minimal 1 tahun berturut-turut aktif bekerja. Untuk kepala sekolah minimal penugasan 1 tahun. Kemudian untuk guru lulusan PPG di sini dibuktikan dengan SK keterangan pengangkatan ya dan seterusnya. Untuk guru pamong minimal 2 angkatan atau gelombang. Silakan di pause Bapak Ibu jika dirasa perlu dibaca lebih detail, silakan di pause lalu dibaca ya. Ini kami tampilkan. Ini persyaratan yang kedua, pendidikan terakhir atau diklat ya. Untuk guru PAUD S1 dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian aktif bertugas dan berkelakuan baik. Kemudian dibuktikan dengan keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung.
Peserta yang sudah dipilih sebagai 10 terbaik tingkat nasional, ya, penghargaan GTK 22 dan seterusnya tidak diperkenankan mengikuti kegiatan Jambore. Nah, hanya mengikuti satu jenis penghargaan saja, Bapak Ibu. Informasi lebih lanjut di sini ya, linknya gtkemdikbud.go.id Jambore GTK. Lebih lanjut kami akan jelaskan, sampaikan 3 kategori lainnya, 2 kategori lainnya. Dia Bapak Ibu di website gtkemdikbud.go.id/Jambore GTK. Jambore GTK ini kita baca tentang Jambore GTK. Kemudian, nah ini, mengapa Anda harus mengikuti Jambore GTK Hebat 2024? Yang pertama, pengalaman berkarya, pengalaman belajar, berkarya, dan berbagi bersama rekan GTK dan karyanya sama-sama terpilih pada Jambore GTK Hebat. Berjejaring dengan komunitas belajar baru, karya dapat menginspirasi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Karya terbaik akan mendapatkan hadiah berupa dana pembinaan. Karya terbaik pertama di setiap provinsi akan berkesempatan mengikuti Jambore GTK Hebat tingkat nasional dan puncak perayaan Hari Guru di Jakarta, Bapak Ibu. Nah, kategorinya ini ada 3 ya. Pertama, GTK inovatif, kemudian GTK dedikatif, dan komunitas belajar inspiratif. Apa itu GTK inovatif? Yaitu guru dan tenaga kependidikan yang melakukan upaya pembaharuan strategi inovasi berbagi dan berkolaborasi dengan menggunakan teknologi dalam pembelajaran, menerapkan kurikulum merdeka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di lapangan, serta membudayakan refleksi dan evaluasi untuk melakukan transformasi secara berkelanjutan. GTK dedikatif adalah guru dan tenaga kependidikan yang mencurahkan tenaga, pikiran, waktu, dan selalu mengabdikan diri secara konsisten dalam melaksanakan tugasnya yang berdampak pada kemajuan pendidikan. GTK dedikatif selalu siap menghadapi tantangan dan tangguh menghadapi kesulitan dalam pendidikan yang berorientasi pada peserta didik dengan atau tanpa memanfaatkan teknologi. Jadi kalau di GTK inovatif ini ada menggunakan teknologi. Kalau GTK dedikatif ini bisa menggunakan teknologi atau tanpa menggunakan teknologi. Nah, kalau komunitas belajar adalah komunitas belajar inspiratif adalah komunitas belajar yang melalui kolaborasi, berbagi praktik, dan belajar bersama telah memberikan dampak nyata bagi kualitas pembelajaran murid serta peningkatan kompetensi guru sehingga menggugah inspirasi bagi satuan pendidikan layak untuk ikut bergerak. Jadi silakan Bapak Ibu nanti memilih salah satu yang dirasa paling tepat untuk Bapak Ibu. Apakah GTK inovatif yang harus ada teknologinya ya. Kemudian GTK dedikatif, ini bisa teknologi, bisa non teknologi, dan atau komunitas belajar inspiratif. Tata cara pendaftarannya gampang Bapak Ibu. Silakan akses halaman gtkemdikbud.go.id Jambore GTK. Nah, di sini Bapak Ibu tampilan pertamanya pilih saja di sini daftar Jambore GTK Hebat. Nah, silakan nanti dieksekusi pendaftarannya. Disimak dulu apa saja persyaratannya. Terdapat 3 tahap yang harus dilalui peserta. Oh, JK, tahapannya ada 3. Yang pertama, tahap melengkapi data profil. Kemudian tahap unggah dokumen administrasi. Kemudian tahap unggah portofolio praktik baik. Jadi ini 3 tahapan yang harus diikuti Bapak Ibu ya. Untuk melengkapi administrasi ini, yang pertama jenis penghargaan yang dipilih apa saja, kategori pendaftarnya, apakah Bapak Ibu guru SD, guru SMP, atau kepala sekolah, atau pengawas ya. Kemudian NIK, kemudian foto profil, data individu, data sekolah, data sosial media. Kemudian tahap unggah dokumen administrasi, surat keterangan aktif, bertugas, dan berkelakuan baik, surat pernyataan izin dan etika dan izin penggunaan portofolio dan video, ijazah pendidikan terakhir, SK pengangkatan pada jabatan terakhir. Tahap unggah portofolio praktik baik, nanti Bapak Ibu membuat video praktik baik diunggah, baik ke YouTube atau Drive, linknya nanti dicantumkan di form yang sudah disediakan. Kemudian dokumen naskah video dan dokumen pendukungnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah sekarang kita ke lini masanya. Kapan nih mulai pendaftaran dan sampai kapan dan tahapan-tahapan berikutnya. Oke, pendaftaran itu sudah dimulai 5 September sampai 4 Oktober. Jadi kurang lebih 1 bulanan Bapak Ibu ya. Sampai 5 Oktober ke depan. Kemudian seleksi administrasi sudah dimulai 6 September sampai 7 Oktober.
Kemudian seleksi substansi praktik baik itu 1 sampai 5. Kemudian seleksi substansi praktik baik 1 sampai 15 Oktober. Verifikasi, wawancara dan validasi secara online 16 sampai 21 Oktober. Kemudian gelar wicara 22 sampai 30 Oktober. Penetapan SK 3 orang peserta terbaik paling lambat 31 Oktober. Pengiriman data peserta terpilih 1 November 2024. Penyelenggaraan tingkat nasional itu 13 November, kemudian talk show dan kegiatan pendukung 20 sampai 26 November di tingkat nasional. Nah, Bapak Ibu ya itu tahapan-tahapannya. Ini kami tampilkan sampai 25 November. Silakan disimak. Boleh Bapak Ibu langsung akses nanti ke website ini. gtk.kemdikbud.go.id/jambore GTK atau ketik saja di Google Jambore GTK Kemdikbud, itu akan langsung muncul Bapak Ibu. Pilih yang paling atas. Selamat berseluncur di website Jambore GTK, silakan dimanfaatkan, silakan pilih kategori, dan silakan mendaftar. Nah, Bapak Ibu pastikan informasi ini disebar ke grup sekolahnya. Barangkali ada teman-teman guru yang tertarik untuk mengikuti kegiatan dari Kementerian Pendidikan ini. Selain menambah pengalaman, wawasan, ini menarik kalau lolos di provinsi ini ada berpeluang ya untuk diundang ke nasional dalam rangka Hari Guru Nasional di Jakarta. Ini menarik tentunya. Atau mungkin di IKN. Nah, kita lihat nanti karena kegiatan Hari Gurunya apakah dilaksanakan di kementerian atau dilaksanakan di IKN. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Yuk, jangan sampai ketinggalan. Silahkan di-share informasinya. Pilih kategori apakah GTK inovatif, GTK dedikatif, atau komunitas belajar inspiratif. Oke, demikian informasi hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi share ke grup sekolahnya untuk diketahui oleh semua guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.